Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Firdan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi limit pada bagian pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe. Kita langsung ke pembahasan. Pada video kali ini kita akan membahas materi limit. Jadi untuk materi limit, jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Menjelaskan bagian pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Pada dasarnya, limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, ya, atau nilai taksiran, seperti tak hingga. Pada dasarnya adalah angka yang sangat besar nilainya, tapi tidak bisa dipastikan, ya. Untuk simbol limit sendiri, ya, limit itu disimbolkan seperti ini, ya. Jadi singkatannya disingkat 3 huruf. Limit X mendekati C fungsi fx, ya. Atau untuk rumus limit sendiri, jadi nanti nilai C ini kita tinggal substitusi, ya, atau kita tinggal ganti nilai X, ya, pada fungsi. Nanti kita akan menghasilkan L. Jadi untuk cara bacanya ini dibaca limit X mendekati C untuk fungsi fx, di mana dia menghasilkan L. Coba perhatikan contoh 1. Tentukan nilai limit X mendekati 3, X kuadrat ditambah 8X dikurang 6. Untuk limit fungsi aljabar itu ada 3 cara pengerjaan. Kalau bentuknya persamaan polinomial seperti ini, kita akan menggunakan substitusi langsung. Kalau dia berbentuk pecahan, ya, kita bisa menggunakan pemfaktoran. Sedangkan untuk bentuk ketiga, itu dia juga bentuk pecahan, cuma di antara pecahannya, penyebut maupun pembilangnya, itu ada salah satunya yang memiliki akar. Untuk cara pengerjaan limit, ini sudah saya sampaikan di bagian rumusnya tadi. Jadi di sini kita tinggal substitusi, ya, nilai X. Jadi kita tinggal mensubstitusi nilai X mendekati berapa, yaitu ke fungsi, ya. Jadi kita tinggal ganti seperti ini. Jadi X-nya kita tinggal ganti 3, ya. 3 kuadrat ditambah 8 kali 3. Ini dioperasikan seperti biasa. Usahakan sudah dipahami, ya, bagaimana cara mengerjakan limit menggunakan substitusi langsung. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Tentukan nilai limit. Sebenarnya untuk seluruh bentuk, ya, itu kita bisa menggunakan substitusi langsung, ya. Seperti ini, ya, jadi angka 3-nya langsung kita ganti. Jadi ini namanya tes limit. Setelah kita ganti menggunakan substitusi langsung menggunakan cara contoh 1 tadi, kita mendapatkan hasil 0 per 0, ya. Jadi dalam penentuan nilai limit itu jawaban 0 per 0 tidak diperbolehkan, ya. Makanya ketika kita mendapatkan 0 per 0 pada saat substitusi langsung, itu kita harus menggunakan cara kedua maupun cara ketiga. Langsung menggunakan pemfaktoran kalau misalkan dia bentuknya pecahan seperti ini. Ya, ini misalkan diingat kembali, ya, bagaimana cara pemfaktoran. Jadi di sini yang kita ambil patokan, itu bagian belakang. Jadi kita cari perkalian yang menghasilkan 6, ya, apabila kita jumlahkan menghasilkan negatif 5, ya. 3 dikali 2 6, kalau kita kurang menghasilkan negatif 5. Dan dalam pengerjaan limit nanti pasti ada yang bisa dicoret seperti ini, ya. Tersisa
X dikurang 2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini sudah mirip dengan contoh 1 tadi ya. Jadi silahkan diganti X-nya dengan angka 3. Nah, sesuai nilai limit X mendekati. Nah, ini bentuk pecahan ya, usahakan dibedakan dengan yang tadi contoh pertama. Nah, lanjut contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, dalam pecahannya itu memuat akar kayak gini. Nah, jadi dalam soalnya itu ada akarnya. Nah, jadi silahkan gunakan perkalian akar sekawan. Yang mana sih dikatakan perkalian akar sekawan? Yang misalkan bentuknya seperti ini ya. Nanti kita kali dengan akar sekawannya. Jadi yang dikatakan akar sekawan itu yang awalnya tandanya negatif, kita ganti positif. Jadi hati-hati, tanda yang diganti itu tanda yang memisahkan antara akar dan bilangan biasa ya. Jadi tanda yang ada di dalam akar itu tidak berubah. Kalau misalkan ada dua akar, nah jadi tanda yang diganti itu tanda yang memisahkan akar ya. Jadi untuk tanda di dalam akar tidak bisa diganti. Dalam pengoperasiannya, nah, jadi kalau misalkan akarnya di bawah, ya, itu yang dioperasikan yang bawah. Yang atas nggak usah dioperasikan. Nanti soalnya bagian atas ini akan dicoret setelah ketemu hasil bagian bawah. Ini yang atas jadi yang bawah saya operasikan. Akar dikali akar, ini akarnya hilang. 2 dikali 2 negatif 4. 3 dikurang 4 ini negatif 1. Dan ini kalau sudah sama seperti ini ya, ini bisa dicoret. Nanti tersisa X ditambah 3 tambah 2. Bentuknya sudah sama dengan yang tadi. Nah, langsung substitusi langsung ya. X-nya diganti dengan angka 1. Ini kita operasikan seperti biasa. Akar 4 ditambah 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan limit fungsi aljabar. Yang pertama substitusi langsung, yang kedua pemfaktoran, dan yang terakhir perkalian akar sekawan. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi, ya, perhatikan latihan soal berikut. Nah, ini untuk soal nomor 1. Karena dia bentuk polinomial ya, silahkan X-nya diganti menggunakan angka 5. Silahkan dikerjakan. Tepat jawaban yang betul yang A. Nah, ini bentuk kedua. Jadi karena bentuk pecahan, tidak perlu kalian lakukan tes limit ya. Silakan langsung difaktorkan. Setelah dapat sudah bisa dicoret, silakan substitusi yang keempatnya. Usahakan jawaban yang kalian dapat option yang B. Lanjut soal yang ketiga. Nah, ini juga bentuk pecahan. Jadi ini juga minta difaktorkan. Ini atas bawah difaktorkan ya. Yang atas difaktorkan, yang bawah juga difaktorkan. Ya, jawaban untuk soal nomor 3 option yang C. Kita lanjut nomor 4. Tentukan nilai limit X dikurang 7. Karena ada akar ya, ini akarnya di atas, jadi mau akarnya di atas atau di bawah tidak berpengaruh ya. Yang pasti dia bentuk pecahan, ada akarnya ya, silahkan menggunakan perkalian akar sekawan. Jadi tanda yang diubah nanti ini ya, positif 2. Jadi jawaban yang betul option yang D. Kita lanjut soal yang terakhir. Ini ada 2 akar, jadi tanda yang di dalam akar tidak berubah. Nanti ini yang diganti tambah kalau misalkan kita kali dengan akar sekawan. Tepat jawaban yang betul yang E.
Itulah tadi materi limit fungsi aljabar. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.